Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarul Ansori, NPM 1921020252 dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan atau mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam mewujudkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Menurut Khalduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan yang karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk kepada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena atas itulah hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Yang selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan preferensi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam dengan pembangunan nasional. Yang selanjutnya, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Yang selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia secara dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.